Baiklah, selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan tetap sehat dan happy. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan didengarkan namanya semuanya, dan silahkan angkat tangan dan sebutkan hadir. Baiklah, untuk yang pertama, Erika Sani. Saya Pak, hadir. Kemudian Leoni Katrin. Hadir Pak. Dan kemudian Miranda Valentin Pasaribu. Hadir Pak. Oke anak-anak, setelah Bapak absen satu persatu, selanjutnya marilah kita melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, Bapak pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus semangat. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, sebelum kemerdekaan Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang harus kita ketahui sebagai masyarakat Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok dan lain sebagainya. Jadi, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya, siapa Bapak proklamator kemerdekaan Indonesia? Iya, betul sekali. Bapak proklamator kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi, di sini Bapak telah menyiapkan sebuah video yang sangat menarik yang untuk kalian tonton untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Harapan Bapak, kalian dapat menontonnya dengan baik dan seksama. Selamat menonton. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta.
Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak tadi dan telah menonton video animasi yang telah Bapak tampilkan di depan, sebagaimana pertemuan sebelumnya, kalian telah disuruh untuk menyiapkan pantun mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, Bapak harap kalian akan membacakan satu persatu pantun yang telah kalian persiapkan di minggu semalam. Baiklah, untuk pembacaan pertama, Bapak persilahkan kepada anak kami, Miranda. Saya Pak. Pak. Saya baca ya Pak. Bumi Nusantara betapa indahnya, kekayaan alam anugerah Tuhan. 17 Agustus Hari Merdeka, lanjutkan perjuangan demi kesejahteraan. Udah Pak. Wah, keren sekali ya pantun si Miranda ini. Oke. Berikutnya Bapak mau dengar pantun si Erika. Baiklah Pak, di sini saya akan membacakan pantun yang telah saya buat. Lomba makan kerupuk, kerupuknya enggak ada rasa. Cintaku tak akan laku, cinta buat negeri tercinta Indonesia. Udah Pak. Oke. Pantun si Erika sangat bagus. Selanjutnya Bapak mau dengar pantun, ya kamu, Leonie Country. Baiklah, saya akan membacakan pantun saya. Kota Manado di Pulau Sulawesi.
suku Dani di Pulau Papua. Mari kita kenang pembaca proklamasi Soekarno-Hatta, itulah namanya. Wah, kamu keren juga ini. Jadi Bapak simpulkan, pantun-pantun kalian semua sangat menarik dan sangat bagus sekali. Jadi, Bapak dapat simpulkan dari pertemuan kita ini, kalian sudah benar-benar memahami tentang persiapan kemerdekaan atau persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kalian buat pantun-pantun tersebut, mudah-mudahan kalian sudah memahami dari hakikat perjuangan kemerdekaan sampai dengan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, di sini Bapak mau bertanya, siapa yang tahu isi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya, kamu. Saya akan membacakan isi teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jawaban kami tepat sekali. Oke. Selanjutnya Bapak mau bertanya tentang isi Pancasila. Silahkan. Saya tahu jawabannya. Di Pancasila itu ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jawaban kamu tepat sekali. Jadi, sepertinya waktu kita pada pertemuan kali ini hampir selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Dan silahkan belajar kembali setelah sampai di rumah nanti. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari Bapak. Selama hayat masih dikandung badan kita